Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita teruskan. Wadiah itu pastinya punya rukun-rukun ya. Rukun wadiah itu yang pertama adalah adanya al-akidan, yaitu al-mudi, yaitu orang yang menitipkan, dan al-wadi atau al-mustawa, orang yang dititipkan ya. Kemudian di samping itu tentu rukun yang kedua dalam suatu titip menitip barang atau harta, ya tentunya pasti ada harta yang dititipkan ya, yang disinilah yang disebut sebagai al-wadiah, berarti barang yang dititipkan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, rukun yang berikutnya antara mereka tentu harus ada syirat atau ijab kabul, ada penyerahan dan ada penerimaan ya. Dalam setiap transaksi Islam biasanya dipersyaratkan adanya syirat atau ijab kabul ini, dimana pastinya dalam ijab kabul ini ya berlaku prinsip umum sama dengan apa yang kita kenal dalam perjanjian secara perdata, dimana orang yang melakukan kegiatan tersebut, titip menitip tersebut adalah pertama harus ada kesepakatan, berarti terjadinya penitipan itu berdasarkan kerelaan, kesepakatan mereka, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur intimidasi dan sebagainya. Kemudian pastinya juga kedua pihak yang melakukan aktivitas penitipan uang atau barang itu adalah orang-orang yang memang memenuhi syarat, dalam arti yang pertama mereka umurnya cukup, sudah baligh, dan kemudian juga sudah nalarnya sehat, berakal, dalam arti mentalnya ya tidak ada gangguan gitu. Terus kemudian juga mereka memiliki kewenangan untuk itu gitu ya, dalam arti orang yang akan menitipkan barang atau uang adalah memang pemilik ya, pemilik dari barang atau uang yang akan dititipkan tersebut. Oke. Selain itu wadiah juga dipersyaratkan ya. Syarat yang terkait dengan al-akidan atau orang yang dititipkan ya, harus orang yang sah melakukan tasarruf ya, dan dia adalah pemilik atau wakil dari pemilik harta dari titipan tersebut. Nah, saya ulangi bahwa syarat yang pertama adalah al-mudi, yaitu orang yang menitipkan, yaitu orang yang memiliki harta tersebut harus adalah orang yang memang memiliki kemampuan atau penguasaan, pemahaman terhadap harta tersebut, sehingga tentu harta tersebut dia ketahui dengan pasti, barang tersebut dengan pasti dia ketahui kondisinya, speknya dan sebagainya sebelum dia melakukan penitipan, dan dia memang merupakan pemilik dari barang tersebut, atau bisa juga orang lain, milik orang lain, tapi kemudian dia mendapatkan suatu kepercayaan, suatu kuasa untuk melakukan penitipan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya dia bukan pemilik dari harta atau barang tersebut, tapi dia menjadi wakil dari pemilik dari barang atau harta tersebut karena ada kuasa terhadapnya untuk melakukan penitipan ya. Kemudian bagi orang yang dititipi atau al-mustawa juga disyaratkan hal yang sama, dia harus seseorang yang memang memiliki kemampuan atau pemahaman terhadap apa yang barang yang dititipkan tersebut, sehingga dia bisa menjaganya dengan baik ya. Artinya jelas dia memahami apa barang yang dititipkan dan dia memahami nilai ekonomisnya, sehingga dia tidak akan melakukan suatu tindakan yang ceroboh terhadap barang tersebut sehingga nanti akan menimbulkan kerugian bagi si pemilik harta atau uang tersebut manakala titipan tersebut akan diambil kembali. Kemudian syarat-syarat wadiah yang kedua yang lain adalah terkait dengan ijab dan kabul.
Berarti terkait dengan masalah ini, ijab dan qabul itu harus berdasarkan keikhlasan, kerelaan kedua belah pihak. Pihak yang menitipkan, dia ikhlas untuk menitipkan, dia mempercayai orang yang akan dia titipi harta atau uang, dan sebaliknya orang yang akan menerima titipan itu juga rela, ikhlas untuk menerima titipan, tidak dalam keadaan terpaksa. Artinya ya udahlah, sini titipnya saya, sebenarnya saya sih nggak mau, cuman ya gimana gitu. Nah berarti kan dia nggak ikhlas ya, berarti dia tidak ikhlas untuk menerima titipan tersebut ya. Dan kemudian dipersyaratkan juga dalam wadiah bahwa ijab harus sama dengan qabul ya, ada pertautan, dan juga harus dalam satu majelis. Artinya mereka bertemu, serah terima ini bertemu, dan kemudian sama-sama melakukan ijab dan qabul. Harus ada pertautan, maksudnya ya terkait dengan barangnya. Jangan sampai kita menyerahkan apa ya, barang A, lalu kemudian ternyata si B merasa bahwa yang dititipi adalah barang yang lain, bukan barang yang dia terima dari si pemilik harta tersebut. Berarti kan antara mereka tidak ada keterpautan ya. Satu merasa menyerahkan motor, yang lain merasa dititipi sepeda gitu kan, nilainya kan juga beda ya. Berarti di sini akan ada kemungkinan antara mereka terjadi sengketa. Oke. Ketiga syaratnya adalah terkait dengan harta yang dititipkan, itu harus berupa harta yang jelas ya, speknya, jumlahnya, kondisinya dan sebagainya, dan bisa dikuasakan. Artinya jangan sampai kita mendapatkan titipan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menjaganya gitu ya. Misalnya kita dititipi suatu lahan yang sangat luas, yang akan sulit bagi kita untuk menjaganya, berarti kita akan menerima titipan tersebut, sementara sebenarnya titipan tersebut di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita, sehingga kita sulit untuk melakukan penjagaannya gitu. Jadi apa yang kita terima sebagai satu titipan itu hendaknya sesuatu yang memang kita mampu untuk melakukan penjagaannya ya, sehingga kita merasa memiliki kekuasaan untuk menjaga dan memelihara titipan tersebut ya. Tentang syarat terhadap harta tersebut yang dititipkan, ada sebagian ulama yang mensyaratkan bahwa apa yang dititipkan itu adalah harta bergerak ya, harta bergerak ya. Artinya barang yang cepat memiliki nilai komersialnya ya, sehingga yang lama perputarannya seperti pabrik, seperti tanah, seperti properti yang lain itu tidak bisa diwadiahkan, tidak bisa dititipkan, karena sulit juga untuk melakukan penjagaannya. Yang dijaga itu tentunya satu harus yang ada di dalam kuasa dari orang yang menerima titipan ya. Pastinya ketika ada keinginan dari orang yang menitipkan kepada orang lain atas hartanya, tentunya sesuatu yang itu dititipkan itu untuk sementara ya berada dalam kekuasaan si orang yang menerima titipan. Jadi jangan sampai dia menerima titipan tapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang yang menitip, sama aja bohongnya. Karena apa? Karena tentu dia tidak bisa menjaga dan menyimpannya, karena harta itu tidak diserahkan kepadanya, tidak bisa berada di dalam kekuasaannya sehingga dia bisa menyimpan dan bisa menjaga. Misalnya saya titipkan harta kepada kamu, tapi harta itu masih di tangan orang lain, ya tentu ini menjadi tidak sah. Kenapa ya? Tidak bisa dong saya jaganya, harta itu masih ada di tangan orang lain ya.
saya titipkan sebuah kalung emas yang beratnya 10 gram yang nilainya sekian, tapi sekarang itu masih dipinjam sama orang lain. Ya bagaimana saya menjaga kalung tersebut untuk masih dipinjam orang lain, masih dipakai orang lain. Ya, jadi dipersyaratkan bahwa apa yang dititipkan itu harus dikuasai sepenuhnya oleh si penerima titipan supaya dia bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tanggung jawabnya doang yang ada, tapi kemudian di sini nggak tahu barangnya ada di mana. Boleh. Oke, kita lihat sekarang hukum-hukum dari wadiah. Kan dasarnya tadi hukum wadiah itu adalah mubah ya, boleh-boleh aja. Nah, tetapi ada ketentuan hukum lain yang terkait dengan wadiah ini. Yang pertama adalah para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad wadiah ini merupakan satu akad yang bukan akad yang mengikat. Artinya ya orang boleh-boleh saja melakukan itu, boleh saja tidak melakukannya, dan bisa saja orang itu kemudian memutuskan ya, misalnya orang yang tadinya menerima titipan lalu kemudian merasa keberatan, akhirnya dia mengembalikan. Ya berarti dalam hal itu tidak bisa dipaksakan untuk terus menjaga barang tersebut. Kalau dia sendiri sudah nyerah, ya berarti tidak mengikat untuk terus menjaga, harus diterima kembali oleh pemiliknya karena si orang yang dititipkan sudah merasa tidak sanggup untuk meneruskan penjagaan harta tersebut ya. Artinya bukan akad mengikat itu artinya baik orang yang menitipkan ataupun orang yang dititipkan itu kapan saja bisa membatalkan ya, bisa membatalkan. Saya tadi titip sama kamu lalu kemudian saya batalkan, nggak jadi saya ambil lagi, ya boleh. Begitu juga sebaliknya, orang yang dititipin tadinya nerima penitipan lalu kemudian merasa nggak jadi, saya keberatan, saya takut kalau dititip barang tersebut akhirnya saya malah jadi nanggung resiko, nggak jadi deh gitu ya, maka itu berhak, boleh-boleh saja ya. Karena apa? Karena dasarnya kan ada tolong menolong di sini, kesepakatan tolong menolong, barang yang jelas, barang yang dititipkan jelas, dan juga mereka tentu tidak boleh menitipkan sesuatu yang tidak berada dalam penguasaan orang yang dititipkan, karena tidak mungkin untuk menjaganya kalau barang tidak ada dikuasai dia. Oke, kemudian yang kedua, para fuqaha atau ahli hukum Islam juga sepakat bahwa akad wadiah pada dasarnya merupakan akad tabaru yang tegak di atas kelemah lembutan. Saya tadi saya katakan asasnya adalah tolong menolong. Orang yang menerima titipan pada dasarnya adalah menolong pemilik harta untuk ikut menjaga harta tersebut gitu. Maka di sini sifatnya adalah bantuan atau menolong sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Oleh karena dia merupakan suatu transaksi yang sifatnya tolong menolong, maka tentu tidak perlu memberikan imbalan kepada orang yang dititipi ya. Karena kalau misalnya ada kompensasi ya berarti ini sifatnya kan jadi upah mengupah ya. Upah mengupah berarti jatuhnya bukan lagi sebagai wadiah tapi sebagai ijarah ya. Upah mengupah si orang yang menerima titipan, dia melakukan suatu kinerja berupa pemeliharaan dan penjagaan barang, dan atas pekerjaan tersebut dia diberikan imbalan, ya berarti itu bukan lagi wadiah, bukan lagi tolong menolong, tapi ada nilai komersilnya ya, ada upah ya. Atau juga bisa dianggap sewa menyewa, perhatian, tenaga dan sebagainya. Itu juga dia tidak lagi merupakan suatu titipan wadiah tapi sudah menjadi ijarah. Ijarah juga kan boleh kan, artinya ya bukan tidak boleh memberi upah sebenarnya, tapi kalau misalnya dikasih upah juga ya berarti bukan wadiah gitu aja.
itu udah masuknya ijarah. Wah, saya mau nitip, apa saya nggak boleh ngasih upah? Ya boleh, tapi itu bukan wadiah, tapi itu ijarah. Ijarah juga kan diperbolehkan dalam Islam ya. Cuman kalau kita mau sifatnya wadiah dan orang yang dititipi juga sadar apa itu wadiah, ya tentu dia tidak akan menuntut ataupun mengharapkan adanya upah ya, tidak akan mengharapkan adanya imbalan terhadap apa yang dia lakukan, karena mereka sepakat itu adalah wadiah, bukan ijarah ya. Oke, hukum yang ketiga adalah wajib al-wadi atau orang yang dititipi itu menjaga wadiah yang ada padanya seperti dia menjaga hartanya sendiri ya, sesuai dengan apa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang mengatakan bahwa tangan itu wajib menjaga apa yang ia ambil sampai ia tunaikan. Jadi artinya kalau kita menerima sesuatu ya dari orang lain dalam bentuk akad wadiah, maka itu harus dia tunaikan dan harus dia jaga dengan sebaik-baiknya sampai barang tersebut diambil lagi ya. Dan dia harus menjaganya, tidak boleh lalai, jangan sampai rusak ya. Lalu gimana kalau misalnya ternyata barang yang dititipkan itu rusak ya? Rusaknya lihat dulu gimana rusaknya. Kalau rusaknya itu karena memang alamiah ya, misalnya mau titipin barang elektronik karena nggak dipakai-pakai, kan si orang yang dititipin ini tidak melakukan pengelolaan, artinya dia simpan saja. Tapi kemudian barang elektronik itu karena mungkin titipannya cukup lama ya, barang elektronik kalau nggak pernah dipakai kan lama-lama jadi rusak ya. Nah, apakah itu menjadi tanggung jawab dari si orang yang dititipkan? Tentu dalam hal ini karena dia sudah menjaganya sebaik mungkin, tapi sifat alamiah dari si barang itu menjadi rusak karena tidak dipakai, maka tentu tidak menjadi tanggung jawab dia ya. Kecuali kalau kemudian barang tersebut penjagaannya lalai atau sembrono sehingga lengah dia itu menjadi rusak karena perubahan cuaca atau karena hal-hal yang lain, atau tercuri oleh orang lain, dimaling oleh orang lain. Karena apa? Karena si yang orang yang dititipin tadi tidak menjaganya dengan baik. Nah, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap kehilangan maupun kerusakan tersebut ya. Seandainya titipan itu kemudian terkena suatu musibah yang di luar kemampuan, yang kita sering katakan sebagai force major ya, misalnya titipin barang lalu kemudian rumahnya sendiri kena bencana, apakah banjir, apakah gempa bumi atau longsor dan sebagainya, sehingga barang terjadi rusak. Nah, tentu itu adalah kejadian alam yang di luar kemampuan dia ya, jadi dia tidak bisa dituntut. Berarti dalam hal ini barang tersebut ya walaupun rusak atau hilang, tapi kan bukan karena kelalaian dari si orang yang dititipin ya, bukan dari pihak al-wadi ya. Tentu dalam hal ini ketika terjadi force major ya, resiko itu tidak ditanggung oleh al-wadi ya. Berikutnya hukumnya dari al-wadiah ini juga adalah si orang yang menerima titipan itu harus segera mengembalikan barang jika barang tersebut sudah diminta kembali oleh si pemilik. Titipan uang juga demikian, jadi harus diserahkan kembali. Secara logikanya misalnya uang dititipkan lalu kemudian oleh si wadi, orang yang menerima titipan itu, kemudian dia pakai, apakah itu diperbolehkan sepanjang nilainya tidak berubah dan sepanjang memang ketika uang itu diminta kembali oleh si pemilik ya tentunya tidak menjadi masalah ya kalau uang itu dipakai untuk sementara, tapi kemudian ketika mau diambil lagi ya harus sudah ada. Tapi itu kan sifatnya bukan pinjaman ya, sifatnya bukan pinjaman, artinya memang tidak ada akad di antara mereka, tidak ada penyerahan bahwa uang itu adalah dipinjam, tidak.
niatnya adalah hanya menitip ya, dan kemudian ketika ternyata dipakai kalau kemudian diminta ya harus siap gitu, harus siap. Kalau pinjaman kan bisa kalau tidak ada uang di tangannya pada saat itu ya bisa minta waktu. Kalau dia tidak bisa kan harus langsung serahkan. Oke, jadi intinya bahwa wadiah itu memang merupakan suatu amanah yang harus dijaga ya. Oleh karena itulah maka ketika antara mereka itu ada amanah maka harus dijaga sebaik mungkin. Tetapi ketika kemudian ternyata ada kerusakan yang memang bukan merupakan ulah dari si orang yang dititipi ya tentu dia tidak kalau terjadi force major ya atau hal-hal yang di luar kemampuan dia ya dia tidak bertanggung jawab ya. Jadi bahwa amanah untuk menjaga dalam wadiah ini memang hanya amanah penjagaan, bukan amanah pengelolaannya. Sebab kalau amanah pengelolaan itu jadi lain lagi, bukan lagi wadiah ya. Dalam semua kondisi itu al-wadi yang dititipnya harus bertanggung jawab, yakni dia wajib menanggung jika harta wadiah itu hilang atau rusak, maka dia wajib mengganti kalau itu akibat kelalaian dia, kalau itu akibat dia kelengahan, tidak waspada, tidak menjaganya sebaik mungkin gitu. Tetapi kemudian jika ada izin dari al-mudi yang menitipkan kepada al-wadi yang dititipkan untuk mentasarruf harta wadiah, maka jelas yang seperti saya katakan itu akad tersebut bukan lagi akad wadiah. Dia bisa meminjam, bisa juga menjadi ijarah ya, atau bisa juga menjadi mudharabah dan sebagainya. Tapi kalau wadiah dia adalah murni penitipan ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika ada izin dari si pemilik harta untuk orang yang dititipin itu boleh menggunakan atau menjual barang tersebut dan dia menjamin harta itu akan dikembalikan ketika al-wadi memintanya, maka sebenarnya dia bukan lagi merupakan wadiah, tapi juga dia sudah berubah menjadi utang ya, menjadi utang. Jadi dititipin uang dipakai dulu dengan catatan nanti akan dikembalikan pada saat diminta ya. Sebenarnya logikanya kalau wadiah itu harus diserahkan langsung ketika orang itu memintanya. Kalau utang kan belum tentu. Utang itu mungkin masih ada jangka waktunya gitu ya. Tetapi yang namanya wadiah ini sebenarnya murni hanya penitipan gitu. Jadi prinsip-prinsipnya adalah bahwa di dalam al-wadiah ini hanya menitip. Bagi orang yang menitip tidak perlu memberikan upah, bagi yang dititip juga dia tidak bisa melakukan pengelolaan ya. Kemudian kalaupun dilakukan pengelolaan berarti itu bukan lagi menjadi wadiah, tapi bisa menjadi ijarah, bisa menjadi utang, bisa juga menjadi mudharabah, tergantung ya. Dan yang paling dasar adalah harus kita pahami, kembali lagi harus kita tekankan, ini adalah amanah tolong menolong yang harus dijaga sebaik mungkin ya. Karena prinsipnya adalah saling kepercayaan antara kedua belah pihak. Baik, saya kira untuk sementara apa yang kita uraikan mengenai wadiah ini dalam kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam, untuk topik wadiah ini bisa kita akhiri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, dan kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pengetahuan maupun nanti di dalam satu praktek ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.